Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih gacor. Iya, lepaskan tangan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Strategi Produk dan Merek. Check it out. Perkembangan ekonomi dan teknologi yang pesat menuntut perusahaan untuk mengelola usahanya dengan baik agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidup dan memperoleh laba. Dalam kegiatan pemasaran, merek menjadi faktor penting karena berkaitan dengan penilaian konsumen terhadap kepuasan produk yang mereka gunakan. Perusahaan harus mampu mengkombinasikan berbagai bidang seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan pemasaran agar menghasilkan produk yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, iklan diperlukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen, mengingat setiap konsumen memiliki selera yang berbeda, sehingga perusahaan harus tanggap terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengertian produk. Menurut Nanap 2021, produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Produk tidak hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, organisasi, ide atau campuran dari hal-hal tersebut. Selanjutnya, pengertian merek. Pengertian merek menurut David Anker 2000. Udah langkat pulang dari awal. Gak usah itu aja, ini aja. Selanjutnya, pengertian merek. Pengertian merek menurut David Anker adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap, atau kemasan dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian, suatu merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh kompetitor. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakannya dengan produk jasa lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen merek dan produk. Pertama kita akan membahas bagian mereknya dahulu. Di sini digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian sebagai alat promosi sehingga mempromosikan hasil produknya cukup dengan menyebutkan nama mereknya saja. Kemudian sebagai jaminan atas mutu barangnya dan untuk menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu selanjutnya untuk produk, fungsi produksi dan operasi berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pengolahan dan pengubahan masukan atau input menjadi keluaran atau output berupa barang atau jasa yang memberikan pendapatan bagi perusahaan. Nah, ada 4 fungsi penting dari produksi yaitu proses pengolahan, jasa-jasa penunjang, perencanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Yuk. Selanjutnya ada jenis-jenis merek. Yang pertama ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, ada merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama. Selanjutnya ada strategi pengembangan merek. Yang pertama, perluasan lini produk. Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk memperkenalkan tambahan variasi. Yang kedua, perluasan merek.
Strategi pengembangan merek ini menggunakan nama merek yang sudah dikenal oleh konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi pada kategori produk yang baru. Yang ketiga, banyak merek. Strategi pengembangan merek ini meluncurkan banyak merek pada satu macam kategori produk yang sama. Yang keempat, merek baru. Strategi pengembangan merek ini menggunakan merek yang benar-benar baru untuk peluncuran produk baru pada perusahaan. Baik, adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu merek tidak hanya dibangun melalui iklan, tetapi lebih ditentukan oleh pengalaman konsumen terhadap produk tersebut. Banyak perusahaan yang gagal karena tidak mampu memenuhi janji merek yang telah disampaikan kepada konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penanaman merek secara internal agar karyawan mampu memahami dan mewujudkan nilai yang diusung oleh merek tersebut. Selain itu, pengolahan merek harus dilakukan secara terintegrasi dalam suatu sistem portofolio merek agar tercipta sinergi, kejelasan, dan kekuatan antar merek. Setiap merek memiliki peran yang berbeda, baik sebagai pemimpin maupun pendukung, sehingga pengelolaannya harus direncanakan dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya pembaruan dan kreativitas dalam strategi merek dan produk, perusahaan diharapkan mampu menarik perhatian konsumen, mempertahankan loyalitas, serta meningkatkan daya saing di pasar. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum